Few moments later. Dan lain sebagainya. Jadi ini memang tahapnya akan panjang, teman-teman. Tahap discovery itu memang melelahkan kalau ngomongin produk ya. Bisa dari akhirnya teman-teman nyari tahu sebenarnya user perlu ngapain aja sih, admin perlu ngapain aja. Nah, itu salah satu produk discovery. Lalu yang untuk di PRD, karena tadi ada user flow, kita akan coba bikin user flow-nya ya. Jadi asumsinya tadi user sudah memiliki akun, user berada di halaman checkout, dari apply promo code, berarti dia harus ngapain sih? Apply promo code, sistem mengecek gitu ya. Oh, sorry. Ya. Ketika berdasarkan hasil riset gitu ya, riset pasar gitu, myclean.id berada di urutan 10 market share misalkan. Jadi ya banyak kompetitor yang ada di peringkat 1 sampai 9, ya di atas kita tentunya, dan itu perlu kita kalahkan ibaratnya. Kita perlu naikin peringkat kita dari market share ini. Dan dari situ ke 9 kompetitor memiliki fitur promo gitu ya, dan melakukan campaign gitu. Oke, terus berdasarkan riset juga misalkan rekomendasi tim bisnis misalkan kita myclean.id misalkan memiliki budget gitu ya, memiliki budget untuk promo, sehingga perlu promo promo yang bisa meningkatkan user growth gitu ya misalnya. Nah ini tadi kalau ngomongin problem yang kayak gini, itu kan tipenya adalah tipe yang berdasarkan dari sisi bisnis ya teman-teman ya. Dari sisi objektif company-nya dan segala macam. Kita bisa juga cari alternatif penulisan problem overview. Ini aku kasih batas gini aja ya. Contohnya yang lain adalah misalkan 65% review di Play Store gitu ya. Review bintang 1 misalkan. Atau enggak bad review ya. Bad review di Play Store, bad review itu mungkin bintang 1 sampai 3 lah asumsinya gitu ya. Dan App Store meng-highlight bahwa myclean.id tidak memiliki fitur promo gitu. Rata ini benar-benar direct user juga ada nih teman-teman yang bilang kalau 65% dari review memang meng-highlight kalau MyClean.id tidak memiliki fitur promo, makanya dia ngasih bintang jelek gitu ya. Nah, di situ bisa juga jadi problem overview kita. Nah, tentunya bisa kita elaborasi dengan riset-riset lainnya, bahkan dengan riset kompetitor, riset user, dan segala macam. Kurang lebih gitu teman-teman untuk problem overview. Kita bisa lanjut ke target audience. Nah, kalau target audience, siapa sih yang merasakan masalah tersebut? Nah, itu kita bisa berupa dengan user persona ya. User persona itu bisa juga kita taruh di sini. myclean.id kira-kira target audience-nya mungkin anak kos gitu ya. Anak kos. Motivasinya apa sih? Motivasinya dia membersihkan kos mungkin sebulan sekali gitu ya, ketika dikunjungi orang tua misalkan. Jadi baru dibersihin kosannya kalau emang orang tua mau datang. Teman-teman yang lagi join kayak gitu nggak? Teman-teman anak kelas yang lagi join bersihkan kos sebulan sekali ketika dikunjungi orang tua. Terus juga motivasinya adalah mencari promo apapun gitu ya, sehingga bisa menghemat uang jajan gitu misalkan. Nah, oke. Frustrationsnya
frustasi aja ya, mungkin ya. Frustasi. mycoin.id belum ada fitur promo sehingga mencari sehingga lebih menggunakan produk lain lah misalnya. Frustasinya apa ya, misalkan anak kos itu misalkan dia tidak bisa sering-sering gitu, tidak bisa sering-sering untuk pesan jasa bersih kos untuk menghemat gitu misalnya. Target audiensnya bisa nggak cuma satu, teman-teman, mungkin bisa juga ngomongin apa ya, mungkin traveler gitu misalkan, traveler muda gitu, motivasinya membersihkan apartemen misalkan ya, apartemen setelah ditinggal traveling misalkan, setelah traveling sebulan gitu, kan berdebu dan segala macam, jadi dia butuh jasanya. Terus motivasinya juga memesan jasa bersih yang all in one misalkan. Jadi dia mau yang paketnya besar, dia langsung ya misalkan apartemen nggak cuma paket rendah tapi ya all in one aja, dia pengennya all in one. Frustrasinya adalah misalkan fitur jasa yang all in one mahal gitu ya, ataupun tidak punya waktu lebih, tidak punya waktu untuk lihat-lihat, untuk cari-cari promo di Google misalkan ya, di Google atau sosial media lah misalkan. Nah dari sini teman-teman, dari kita tahu user persona ini, karena tadi itu kan end user ya, dari sudut pandang end user, kita bisa tahu nih ketika kita udah bikin flow apply promo code dan juga akhirnya, bahkan ini bisa dibilang sederhana ya, hanya apply promo code dan segala macam. Cuman ternyata karena kita nemuin tadi frustration-nya, traveler muda tidak punya waktu untuk cari-cari promo dan segala macam, berarti jangan-jangan bukan jangan-jangan ya, sorry. Berarti bisa jadi solusi yang kita tawarkan, dia tidak perlu cari-cari promonya, tapi bisa ter-apply secara otomatis gitu ya. Misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi high level approach itu bisa ditaruh di high level approach. Jadi di high level approach itu kan kita coba ngisi dengan gambaran solusi apa yang ditawarkan, ataupun akhirnya asumsi-asumsi yang akan terjawab setelah peririsan gitu ya. Nah contohnya adalah menyediakan apa ya bahasanya ya, apply promo gitu ya, apply promo sehingga total invoice bisa berkurang, total harga aja lah, total biaya bisa berkurang. Terus juga kita bisa note tadi itu yang default ya, apply promo bisa secara otomatis apply berdasarkan yang best value misalkan. Jadi yang paling hemat yang otomatis ter-apply. Nah, contohnya kayak gini. Terus tadi high level approach-nya, gambaran solusinya kayak gimana. Kita coba masuk ke goals and success metrics. Oke, sebentar. Contohnya, kalau goals dulu ya, sorry. Kalau goals-nya bisa dibilang menjadi si fitur promo ini ya nantinya menjadi salah satu
gamification gitu ya, untuk meningkatkan pertumbuhan pengguna gitu misalkan. Ataupun jangan salah satu deh, kita kalau goals kita coba fokusin ke jadi gamification utama sebenarnya. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan pengguna gitu. Success metrics-nya, gimana cara success metrics, kita coba success metrics contohnya, karena tadi meningkatkan pertumbuhan pengguna berarti ya increase number of active user gitu ya. Oke, mungkin aku bisa ganti ini, increase percentage of active user growth gitu, pertumbuhan pengguna aktif sebanyak 50% gitu ya. After 6 months after release misalnya. Ataupun tadi kalau ngomongin tujuan dari sisi pertumbuhan pengguna, bisa juga ngomongin dari sisi fiturnya juga, penggunaan fiturnya. Bisa juga bahasanya nggak cuma increase, tapi bisa juga achieve gitu ya. Achieve percentage of promo usage by 30% misalnya. Nah, ini bisa jadi, ini maknanya adalah akhirnya dapat achieve nih 30% promo usage. Jadi dari 1000 user, 300-nya itu setidaknya pernah pakai fitur promo ini gitu misalkan. Jadi itu kita bisa bilang promo usage, teman-teman. Jadi dia ya dari 1000, kalau ngomongin 30% ya berarti 300-nya itu setidaknya pernah menggunakan fitur promo ataupun akhirnya nge-apply promo tersebut. Kenapa? Karena kalau di bawah 30%, berarti kan kita bisa bilang solusi yang kita tawarkan ternyata nggak dipakai gitu sama si user gitu. Nah, itu perlu kita statement juga success metrics-nya di sini. Nah, itu tadi kalau ngomongin problem alignment, memang si 3 inilah yang utamanya ya. Problem alignment, tadi itu dari problem overview, kemudian target audience, dan juga high level approach, dan akhirnya goal and success metrics. Oke, kita akan lanjut ke solution alignment, teman-teman. Di solution alignment, kita yang bagian pertama key features untuk menjelaskan apa saja sih fitur utama pada produk ini, gitu ya. Di sini bisa kita nulisin daftar resource story-nya, prioritas, dan link requirement yang lebih lengkap. Biasanya menggunakan link Jira. Jadi contohnya title di sini itu misalkan tadi ada sisi user ya, sisi user apply promo code gitu. Itu adalah title-nya, teman-teman. User story-nya itu harus berupa format user story. Contohnya, ini aku akan contoh dulu. Besok kita akan coba bahas lebih lanjut ya teman-teman terkait user story. As a user, I want to apply promo code on checkout process so that my bill will reduce gitu misalkan gitu ya. Jadi akhirnya billnya terpotong gitu ya. Itu user story-nya. Terus nanti juga ada yang namanya acceptance criteria, menggambarkan tadi contohnya given when and then itu ya. Misalkan di sini mungkin aku akan tulis di bagian notes-nya, di sini juga ada acceptance criteria. Oh, sorry. Kayaknya notes-nya aku hapus dulu aja. Oke. Aku akan coba kasih satu contoh acceptance criteria untuk case ini ya. Dengan given, aku akan coba pakai bahasa Indonesia dulu ya, teman-teman. Given user sudah berada di halaman checkout, ketika user, sorry, ini bisa juga sih, given user
sudah sudah memiliki sudah booking gitu ya, sudah memilih jadwal, misalkan jadwal untuk booking si jasa bersih-bersih tersebut. When user go to check out, jadi bahasa Inggris lagi, sorry apa ya. And then promo code ter-apply otomatis. Promo code paling besar, potongannya ter-apply otomatis gitu. Ini contoh ya teman-teman. Jadi kita kasih skenario, apa kayak gimana sih ini user story ini bisa di testing gitu ya. Ini contohnya yang tadi ya. Bisa juga kita penulisannya adalah ada user melihat input field promo code gitu misalkan. Terus juga user bisa memilih promo, user bisa mengetik, terus saja mengetik ya, mengisi kode promo dan memvalidasi gitu ya, memvalidasinya gitu. Nah, terus juga bisa di sini ketika gagal gitu ya. Nah, ini tadi yang happy path-nya, kita bisa juga bikin skenario ketika gagal. Kalau misalkan promo code-nya salah, apa yang terjadi gitu ya, segala macam. Itu bisa di-action tadi ya, teman-teman. Nah, biasanya kita kalau di priority kita pakai Moskow ya. Ada kalau Moskow teman-teman familiar, ada must have, ada could have, should dulu harusnya. Ini urutannya dari yang paling perlu prioritasnya gitu teman-teman. Must have ya perlu ada banget gitu. Kalau yang should have bisa jadi enggak juga apa-apa gitu. Kalau could have lebih di bawah itu, apa namanya, kalau ada juga bagus, tapi kalau tidak berdampak apa-apa. Tapi kalau should have mungkin akan berdampak, cuman tidak terlalu major gitu ya. Kalau won't have justru yang malah benar-benar tidak ada gitu. Jadi biasanya hanya berkutik di sini aja sih. Nah, biasanya kayak gitu. Ini mungkin case ini aku akan must have dulu gitu ya. Lalu link jiranya, bisa teman-teman. Entah itu jira.com/bla bla bla gitu ya. Mungkin bisa dari ini tadi fiturnya My Clean. Jadi bisa MC, misalkan MC001 misalkan gitu. Itu ada linknya lah, link jiranya nanti kita copy paste di sini. Nah, kalau lebih gini key features-nya. Jadi ini bakal dilengkapin teman-teman, akan dilengkapin dan ada hubungannya juga sama Jira, nanti bisa dari Jira juga untuk bikin user story ini. Nah, itu kalau key features. Lalu komponen lainnya ada user flow. Nah, kalau user flow itu ya benar-benar screenshot-nya aja, teman-teman. Screenshot user flow-nya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya, banyak tadi aktivitasnya gitu ya, yaitu di satu-satu kita taruh di sini juga. Kayak tadi misalkan user apply promo code kayak gini, ini mungkin bisa di screenshot atau di export gitu ya. Ini contohnya mau di screenshot aja. Taruh di sini aja. Kemudian jangan lupa untuk linknya teman-teman. Link benar-benar si apa namanya, si user flow ini gitu ya. Link, one cycle gitu. Jadi si developer ataupun siapapun yang baca bisa melihat lebih luas lagi. Kalau ini cuma gambar, tapi kita perlu provide dia akhirnya ke link cycle-nya untuk lihat secara langsung. Termasuk juga high fidelity design. Jadi ya screenshot-nya aja, beberapa screenshot-nya gitu. High fidelity design tentu bukan produk yang ngerjain gitu ya. Tim UI UX yang ngerjain, nanti di tim UI UX sudah ada, taruh di sini, taruh juga linknya. Nah, terus kalau ngomongin bagian release plan itu biasanya ada key milestone. Nah, di sini contohnya ya qualitative research itu harus kapan, quantitative research-nya kapan, dan segala macam. Terus juga termasuk akhirnya testingnya kapan dan segala macam ya. Itu key milestone-nya. Jadi kita ada patokannya setidaknya. Kalau teman-teman ngelihat ini mirip banget project management,
Karena memang sejatinya di cycle juga ada project management ya gitu ya. Akhirnya emang ini ada scope-nya karena kita mau ngerilis. Jadi perilisan MVP promo ini kapan sih itu juga harus ada di define juga ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya juga persiapan sama tim-tim yang lain. Nah, contohnya yang ada di launch checklist ini. Misalkan launch checklistnya ada post announcement gitu ya dari kreatif, press release, ataupun mungkin di sini first campaign-nya barangkali, first promo campaign. Related teams-nya sama tim bisnis gitu ya, misalkan ya. Akhirnya untuk perhitungan-perhitungan promo dan segala macamnya. Jadi ini mungkin first promo, ini mungkin lebih ke feature announcement ya, bukan ke promonya gitu. Kalau ini feature announcement kita ngasih tahu ke masyarakat kalau oke, McQueen ID punya fitur promo loh sekarang, segala macam. Itu di launch checklist, ada related teams di sini, expected-nya dan juga status, dan yang terakhir feature work-nya. Kalau ngomongin promo, kalau ngomongin fitur promo, ini mungkin masih di yang contoh yang lain ya. Fitur promo misalkan apa ya, feature work-nya, oke, misalkan promo hanya hitungan jam gitu misalkan ya. Jadi konsepnya flash sale misalkan. Kalau tadi masih date gitu, ada expired date-nya, tapi kalau ini benar-benar kita buat promonya cuma berlaku jam 1 sampai jam 6 misalkan. Itu mungkin untuk flash sale. Ataupun yang lain apply promo by scanning QR code misalkan gitu ya. Jadi dengan scan QR code promo yang sudah apply, ataupun juga receive promo kupon automatically gitu. Jangan automatically. After making booking gitu ya misalkan. Jadi ketika dia booking mungkin minimal sekian ratus ribu, dia akhirnya dapat promo kupon, dan akhirnya promo kuponnya tersebut ada kodenya, dan kodenya bisa di-apply di next checkout gitu misalkan. Nah, itu ya ditulis dulu aja teman-teman, karena nggak perlu di-discover sekarang, setidaknya tertulis, akhirnya buat pengembangan iterasi di berikutnya itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi nanti bakal prosesnya bakal ada prioritasasi juga dari ketiga ini, mana nih yang akan kita kerjakan gitu. Bisa by prioritisasi, bisa by memang prioritisasi, bisa juga ngeliat dari kebutuhan user ya. User dari ketiga ini tuh cenderung pengen yang mana sih dan segala macam. Ada riset juga di situ lah kurang lebih. Nah, itu sih teman-teman kurang lebih contoh PRD-nya ya. Memang PRD itu jadi single of truth dan akhirnya menghimpun apa saja yang akan dikerjakan dan mengapa. Jadi memang secara proses penulisannya itu nggak akan sekali beres gitu. Nggak kayak, sebenarnya secara realitanya nggak kayak sekarang ya. Jadi kita duduk PRD beres, nggak juga teman-teman. Karena nanti ada juga ngevalidasi ke tim UI UX, ngevalidasi tim bisnis, dan segala macamnya. Gitu sih kurang lebih. Mudah-mudahan ngebantu ya teman-teman untuk akhirnya berkenalan sama PRD, dan teman-teman juga bisa bikin PRD pertama, kedua, ataupun PRD selanjutnya, dan bisa dapetin pekerjaan berat manajemen juga. Oke, itu aja sih aku stop sharing ya. Aku kembalikan, silakan ke Kak Tania. Thank you so much Kak Riki udah menjelaskan tentang PRD. Nah, gimana ya teman-teman? Oh iya Kak Riki, setelah ini nanti kita bakal balik lagi ke Q&A session ya. Jadi Kak Riki bisa istirahat dulu. Oke, thank you Kak. Nah, gimana tadi penjelasannya Kak Riki? Jadi insightful nggak nih? Keren kan? Oke, aku sekarang share screen dulu ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya? Jadi sebelum kita masuk Q&A session nih, kita ada Revoyu updates dulu nih teman-teman. Seperti biasa, jadi yang teman-teman tahu, Revoyu itu punya program bernama Full Stack Product Management.
Nah, apa aja sih yang bakal bisa dipelajarin sama teman-teman di full stack product management ini? Nah, salah satunya seperti discover users problem, kayak product analytics, user interviews, dan market research. Kemudian, making priorities, kayak define North Star metrics, prioritas inisiatif based on North Star. Kemudian teman-teman juga bisa belajar tentang stakeholder management, kayak communicate initiatives to stakeholders, dan juga get support from upper management. Dan teman-teman juga bisa belajar tentang building product solution kayak brainstorming sessions, design sprints, dan juga competitor analysis. Juga teman-teman bisa belajar tentang project management nih, kayak effort estimation, sprint planning, stand-up meetings, dan juga sprint retrospectives. Kemudian teman-teman juga bisa belajar terkait dengan develop go-to-market strategy, seperti product communication, marketing strategy, dan juga operation setup. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman daftar Revo You Next nih yang 6 bulan, apa aja sih yang bakal didapetin? Nah, teman-teman bisa dapetin Revo You Labs nih. Apa tuh Revo You Labs? Nah, nanti Revo You bakal memberikan project nih terkait dengan product management ke teman-teman yang berdurasi 3 bulan. Dan project ini disupervise oleh mentor Revo You ya. Goals-nya apa sih? Goals-nya itu untuk meningkatkan skill teman-teman di product management dan juga bisa menambah portofolionya teman-teman. Kemudian untuk Revo You Next juga memberikan career support, yang itu artinya CV, LinkedIn, profile building, juga portfolio crafting, kemudian juga mock-up interview, dan juga salary negotiation. Nah, Revo You juga punya hiring partner nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya nilai terbaik di program full stack itu nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan rekomendasi nih dari Revo You ke hiring partnernya. Nah, kalau gitu, tunggu apa lagi nih? Ayo daftar ke Full Stack Product Management. Untuk linknya udah ada di pin chat live chat YouTube ya teman-teman ya. Dan juga udah ada di Discord di bagian announcement. Buruan daftar teman-teman karena ini adalah kesempatan terakhir buat dapat early bird prize, karena slot early bird prize itu juga terbatas ya. Lumayan kan potongan 3 juta. Nah, kemudian aku mau jelasin lagi nih tentang payment-nya. Untuk payment, kita ada banyak ya, ada 4. Nah, yang pertamanya ada Study Now, Pay Later. Ini yang biasanya ditanya-tanya ini, SNPL itu apa sih? Nah, SNPL itu adalah cicilan tanpa DP. Selama 6 bulan, biayanya itu cuma 240.000. Jadi selama teman-teman belajar di Revo You, teman-teman bayar 240.000 per bulannya. Nanti cicilan dimulai di bulan ke-7 saat teman-teman udah lulus dari Revo You, dan itu start dari 1 jutaan per bulannya kayak gitu. Nah, syaratnya apa aja nih? Untuk SNPL, syaratnya adalah jika teman-teman belum bekerja atau usianya masih di bawah 20 tahun, wajib mengajukan bersama wali atau anggota keluarga lain ya, minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun. Serta wajib memiliki penghasilan minimal 3 juta per bulannya. Tapi kalau teman-teman udah usia di atas 20 tahun dan juga sudah bekerja, teman-teman bisa ngajuin sendiri ya. Nah, kemudian untuk payment lainnya kita ada upfront yang artinya langsung lunas. Kemudian untuk split payment itu tanpa bunga dan tanpa biaya admin dan bisa dicicil sampai 3 kali pembayaran. Kemudian ada cicilan selama 6, 12, atau 18 bulan. Nah, syarat pengajuannya sama dengan SNPL ya teman-teman. Dan juga di cicilan ini membayar DP dulu 20% dari total biaya pendidikan. Dan cicilannya mulai dari 700 ribuan per bulannya. Nah, oke, kita udah dari Revo You update, sekarang kita balik lagi ke Q&A session bareng Kak Riki. Oke, kita panggil dulu ya Kak Riki. Halo Kak Riki. Halo Kak Tania. Gak lama ya Kak ya? Iya, nggak kerasa ya teman-teman ya. Tadi kalau ada yang bilang, ngebul Kak. Wah, jangan ngebul. Di kipas-kipas dulu. Oke, kalau gitu kita mulai aja dari pertanyaan pertama nih Kak. Dari Mas Aji Gustiawan. PRD yang bagus itu apakah yang penulisan kontennya naratif atau deskriptif atau malah hybrid? Gimana Kak? Wah, menarik banget pertanyaannya. Oke, kontennya naratif itu tergantung konteks. Bahkan dua-duanya kita pakai ya. Kalau naratif itu tadi di sisi prompt alignment, teman-teman, akhirnya teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana sih, mengapa sih produk ini harus ada gitu ya.
Tadi mungkin yang aku contohin itu mungkin masih beberapa kalimat ya, sekalimat, dua kalimat, tapi sebenarnya kita bisa elaborasi lebih dalam lagi teman-teman. Bahkan ngomongin ada grafik riset pun bisa juga ada gitu ya di problem alignment gitu. Entah itu kompetitor analisisnya, ataupun market research-nya. Kalau teman-teman familiar dengan Samsung gitu ya, ngomongin market share-nya itu bisa di situ juga. Ya bisa senarasi itu sih kalau di problem alignment. Kalau ngomongin deskriptif, nah itu baru di sisi deskriptifnya tapi juga pakai framework ya. Soalnya ya, kita kan pakai framework. Yang aku contohkan adalah framework Scrum yang memang pakai format user story dan juga acceptance criteria. Jadi ya deskriptifnya itu ada frameworknya dan ada kerangkanya ya. Akhirnya kita tinggal isi aja. Kalau ngomongin user story ya kerangkanya as a bla 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 gitu kan. I want to bla 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 so that bla 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 gitu. Jadi memang itu sifatnya deskriptif, cuman kita pakai framework untuk penulisannya gitu sih. Atau malah hybrid di sini kalau misalkan maknanya adalah naratif dan juga deskriptif berarti benar hybrid sih jatuhnya. Mudah-mudahan dijawab ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Haji. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Sylvia Choi nih Kak. Untuk jadi PM, apakah harus jago matematika atau suka bekerja dengan angka? Wah, oke. Apakah harus jago matematika? Sebentar, enggak sih, enggak harus jago matematika ya, enggak ada hubungannya sih sebenarnya. Ya, kalau suka bekerja dengan angka kayaknya juga lebih relate ke tim data ya seharusnya Kak Sylvia. Tapi kalau ngomongin, kalau teman-teman jago matematika, ngebantunya di mana? Ngebantunya akan dari sisi tentu saja kalkulasi, ngomongin hal-hal rumus ya biasanya. Maksudnya rumus itu apa? Biasanya gini teman-teman. Kalau misalkan tadi promo kita pengen user sudah dapat per kelipatan 300.000 user dapat 3 promo code gitu. Nah, nanti itulah ada rumus-rumus tertentu yang akhirnya teman-teman share ke developer gitu. Biasanya kalau emang ada rumus-rumus tertentu, konfigurasi rumus tertentu kita pakai by Google Sheet aja ya, Google Sheet ataupun Excel, kita kasih rumus. Nah, itu matematikanya pun udah matematika komputer jatuhnya ya. Akhirnya bisa nge-calculate di Excel gitu. Ya kurang lebih kalau bekerja dengan angka itu aja sih ya, rumusan itu aja sih. Kemudian kejawab ya. Oke, semoga terjawab ya Kak. Oke, berarti nggak harus jago matematika gitu kan Kak? Iya, enggak kok. Oke, pertanyaan ketiga dari Jasmine Nabila nih. PRD yang bisa di-approve oleh stakeholder C-level yang bagaimana menurut Kak Riki jika memang template-nya bisa berubah-ubah? Oke. PRD yang bisa di-approve oleh stakeholder C-level dan ya dari pengalamanku sudah tervalidate juga ya, ketika memang kita problem alignment-nya itu udah firm banget gitu, udah mantep banget, nggak cuma dari keluh kesah si user, tapi ada datanya gitu ya, berapa si user yang menggunakan ini misalkan, terus ada juga by kompetitor tuh melakukan apa sih dan kenapa kita harus melakukan tersebut, intinya why-nya harus matang dulu. Nah, karena C-level untuk ngomongin solusi itu kayak diserahkan ke tim produk ya ibaratnya. Kalau C-level lebih fokusnya ke why-nya jadinya. Kenapa harus bikin produk ini? Kenapa kita harus spend time, spend money, dan segala macam, spend resource gitu ya, resources untuk ngembangin produk ini, ya dari alasannya juga harus kuat. Jadi dari sisi problem alignment-nya tuh harus kuat. Kalau ngomongin template kan sebenarnya struktur aja ya teman-teman ya. Memang struktur tuh nggak jadi masalah sih. Kalau tadi dari teman-teman ingat di bagian deck ada beberapa structure ya, versi dari Wikipedia kah, dari product plan atau ASEAN dan segala macam. Kalau teman-teman perhatikan di bagian awal tetap ada tuh objektif kah ataupun bahasanya background, bahasanya overview. Nah, itu kesempatan kita untuk menjelaskan why-nya lebih dalam. Jadi dari why-nya udah mateng itu pasti bisa di-approve oleh stakeholder C-level sih. Mudah-mudahan kejawab ya. Oke, thank you Kak. Nah, next question dari Hans nih. Apa pekerjaan product manager dan data analysis berkesinambungan nggak ya? Berkesinambungan, oke. Aku sedang memaknai makna berkesinambungan mungkin apakah mereka saling berinteraksi? Ya, tentu. Kayak akhirnya untuk dapatin data-data tersebut, kayak tadi contohnya, kita tahu 36% user itu tidak terverified emailnya, itu kan pasti dari tim data juga ya untuk yang merumuskan tersebut. Dan termasuk juga ketika kita nge-define success metrics yang tadi
increase sekian persen dan segala macam, nah itu kan perlu ada visualisasinya ya. Nah itu akan berhubungan juga sama tim data. Kita akan request ke tim data untuk visualisasi data tersebut gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu. Oke. Oke, thank you Kak jawabannya. Semoga terjawab ya Hans pertanyaannya. Lanjut kita ke Agatha Yos. PM yang punya background di cafe atau value artistiknya tinggi waktu di tahap ini, kalau terlalu detail gimana? Mempermudah tim tech atau malah akan dinilai ambil porsi orang? Oke, artistiknya tinggi dengan terlalu detail, aku asumsikan korelasinya ada di sisi UI UX mungkin ya, tim desain ya. Jadi apakah nanti dinilai ambil porsi orang? Nah ini aku sempat ngobrol sih sama beberapa desainer ya, product designer. Sebenarnya kalau kita bantu bikin wireframe, teman-teman kalau belum familiar dengan wireframe itu seperti desain, layouting gitu, tapi masih hitam putih lah ibaratnya gitu ya. Belum ada warna, belum ada icon dan segala macam. Nah, apakah ketika produk ngebantu bikin wireframe itu mengambil alih peran UI UX? Dan jawaban mereka enggak, teman-teman. Justru malah masa terbantu gitu. Dengan adanya wireframe, kalau tadi kan cuma user flow doang ya. User flow pun bisa berkolaborasi sama UI UX. Bahkan kalau sampai ke wireframe, mereka juga cukup terbantu sebenarnya. Akhirnya ada gambaran seperti apa. Tapi produk pun harus sepakat kalau wireframe dia belum tentu wireframe dia yang akhirnya dibuat. Nah, itu sebagai propose solution aja ya. Nanti akan ada brainstorming lagi. Tim UX juga akan ngasih alternatif yang lain segala macam. Jadi nggak akan ambil nilai malah akan dinilai ambil porsi orang, enggak juga sih, karena pun PRD kan emang kolaboratif ya. Kalau ngomongin UI UX-nya ada, terus kalau ngomongin rilis strateginya pun ya akan berhubungan sama tim yang lain juga, di stakeholder yang lain juga. Tadi poin-poin yang ada di launch checklist kayak bikin promo dan segala macam, itu bisa jadi dari kita inisiatifnya, bisa juga dari tim sales itu teman-teman, misalkan atau tim campaign dan segala macam, bisa dari mereka juga gitu. Jadi ya bakal saling ngisi sih. Jadi ya menurut aku itu justru malah ngebantu ya, jadi saling kolaborasi juga. Oke, semoga menjawab ya Agatha. Next question dari Robin. Apabila seorang PM nggak punya kemampuan teknikal seperti coding dan lain-lain, gimana caranya seorang PM menentukan prioritization since si PM mungkin akan kesulitan dalam mengukur scope development-nya? Thank you. Oke, ini keren sih. Emang real case juga ini jatuhnya. Ya kalau misalkan nggak ada kemampuan teknikal maupun ada, biasanya kita tetap ngobrol teman-teman sama tim engineer-nya ya. Kita bisa ngobrol sama bahasanya mungkin engineering manager-nya ataupun tech lead-nya dan segala macam. Akhirnya untuk brainstorming sejauh mana sih bobot si user story ini. Cuma kalau prioritization yang ada di PRD itu sebenarnya fokusnya tetap ke produk ya teman-teman ya, bukan ke technical gitu. Lebih ke akhirnya dari solusi ini apa sih yang harus ada dari sisi produk teman-teman. Kalau dari sisi technical itu mungkin familiarnya dengan prioritization RISE ya. RISE kan R-nya reach, I-nya impact, C-nya confidence, dan E-nya effort gitu. Nah, kalau effort memang ada technicalnya ada di situ dan akhirnya ngobrol sama tim engineering. Itu lebih fokusnya ke tadi tuh teman-teman, kalau ada feature work-nya yang pertama ada otomatis dapat promo kupon gitu, ataupun yang kedua dan yang lain-lain gitu ya. Ada 3 inisiatif tersebut kita priorisasiin. Nah, itu baru kita akan ngomong ke tim engineer. Ini lebih susah yang mana dan segala macam. Akhirnya dia ngisi berapa sih score effortnya. Nah, cuman kalau itu akan materi prioritization ya, katanya mungkin bisa dibahas di nanti juga, ataupun di full stack juga akan dibahas sih prioritization gitu ya, lebih lengkapnya ngomongin price prioritization. Cuman kalau yang ada di PRD, kita pakai Mosko karena dari sisi produknya. Ini fitur ini ataupun ya fitur ini harus ada. Kayak misalkan yang kita bisa bukan must have itu contohnya automatically apply promo code misalkan. Yang tadi yang base value ya, itu bisa mungkin should have gitu. Kalau emang ribet, kita nggak perlu ada dulu nggak apa-apa. User masih bisa input manual promonya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya prioritization kita ngobrol sama technical kalau memang sifatnya ngepriorisasiin ide ataupun inisiatif gitu ya. Itu ya framework prioritization banyak.
Dan kalau ngomongin PRD, fokusnya ke yang produknya aja sih, ke fiturnya aja sih. Oke, thank you so much Kak. Nah ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Adinda dulu ya Kak, apakah prioritization framework termasuk ke dalam decision log juga ya Kak? Kalau iya, bagaimana cara kita menentukan framework mana yang sesuai? Oke. Kalau ngomongin prioritization framework mana yang sesuai sih, apa ya? Mungkin jawabnya itu akan diskusi juga sama atasan teman-teman ya, sama mungkin level head of product-nya ataupun VP-nya. Akhirnya biasanya akan diseragamkan juga tuh cara prioritisasinya gitu ya. Karena akan jadi standarisasi juga dari company tersebut, dan bisa jadi company A sama company B beda gitu ya. Nah, cuma kalau yang ada prioritization scope-nya yang di PRD, memang fokusnya udah nggak ngebandingin fitur A dan fitur B, teman-teman. Tapi ya fungsional A dan fungsional B. Jadi makanya bisa fokus di Moskow dan juga yang prioritas bisnisnya kayak high, medium, low aja ya. Karena memang kita ngeprioritasinya di sisi fungsionalnya. Tapi kalau ini yang aku asumsikan sih, prioritization framework memang digunakan kalau kita mau ngeprioritaskan inisiatif. Inisiatif ini yang namanya inisiatif itu apa? Contohnya apply promo code. Nah, itu tuh inisiatif tuh, teman-teman. Mungkin ada inisiatif yang lain adalah misalkan apa ya? Live stream-nya gitu, misalkan live stream-nya. Nah, itu inisiatifnya beda banget kan. Nah, kita baru itu dipriorisasiin mana sih inisiatif yang mau kita kerjakan duluan. Nah, biasanya itu baru pakai yang framework besar ya, kayak RISE, ada juga Kano, ada juga Eisenhower Matrix dan segala macam. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan mungkin kalau kepo lebih dalam bisa ke full stack juga nih bahas prioritization. Nah, bener banget. Bisa daftar di full stack program ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak. Dari Rifki nih. Izin bertanya, Kak, apa yang harus dilakuin pemula yang ingin menjadi product manager, lalu bagaimana menghadapi kompleksnya PRD? Oke. Ya, kompleksnya PRD itu kompleksnya bukan artinya paling susah sih menurut aku ya, tapi kompleksnya karena memang A sampai Z gitu kan, akhirnya dari PRD. Apa yang harus dilakuin pemula? Menurut aku coba back to basic pengembangan produknya dulu ya. Sebenarnya ada beberapa tahapan sih bikin produk. Kalau aku sih sederhananya ngejawab ini 3 ya. Yang pertama adalah product discovery, kita nentuin mau bikin apa. Kalau mau bikin apa kan berarti alasannya apa, background-nya apa, terus grup akan seperti apa, dan segala macam gitu ya. Product discovery itu ngediscover sebuah produknya akan berupa seperti apa. Masuk ke product delivery, pembuatan produk tersebut gitu ibaratnya. Kalau ngomongin baju, discovery-nya, desainnya mau apa nih, kemudian set chart-nya mau ada apa aja dan segala macam. Delivery-nya, produk delivery-nya ya akhirnya bikin bajunya, dikonveksiin lah, dijahit dan segala macam, disablon. Nah, itu delivery-nya. Kalau di sisi software ya berarti development-nya gitu ya. Ketika sudah jadi, go to market tuh. Go to market artinya kita pasarkan gitu kan, si produk ini. Bisa jadi ya, kalau bajunya udah ada, nggak cuman ada terus di gudang aja kan, pasti harus dijualin. Nah, gimana cara ngejualnya? Nah, itu juga ke go to market. Nah, dari ketiga hal tersebut, itu teman-teman step by step-nya perlu tahu gimana sih caranya lakuinnya gitu ya. Dan baru di situ teman-teman akhirnya bisa ngisi PRD-nya tuh udah sampai A sampai Z kayak gitu sih. Jadi ya tipsnya adalah balik lagi ke basic product management-nya itu 3 step tadi itu seperti apa. Gitu sih. Oke, untuk Q&A session-nya sudah selesai, Kak. Thank you so much ya, Kak ya, udah ngisi sesi hari ini. Oh iya, besok kita ketemu lagi ya, Kak ya, di sesi hari Kamis besok ya? Betul. Kata Nia, kita akan bahas Scrum ya besok ya, dan user story yang lebih dalam lagi sih, teman-teman. Jadi, sampai ketemu besok, teman-teman semua. Nah, sip. Oke, thank you so much ya, Kak. Sampai ketemu besok. Bye-bye, Kak Riki. Bye-bye, thank you semuanya. Selamat malam. Malam. Oke, teman-teman. Tadi gimana nih sesi sama Kak Riki? Keren banget nggak sih tadi? Semoga menjawab ya tadi pertanyaan teman-teman ya. Oke, sebelum sesi kita akhiri, aku mau ingetin lagi nih teman-teman tentang
tugas mini course-nya. Nah, siapa nih yang belum ngerjain tugas mini course-nya? Aku ingetin lagi ya. Jadi untuk tugas mini course kita ada dua, ada certification dan juga ada case study. Untuk certification test itu soal pilihan ganda, 20 soal sertifikasi berkaitan dengan mini course dan juga 15 soal logical test. Nah, untuk soal tersebut wajib dikerjakan dan lulus untuk mendapat sertifikat digital ya teman-teman. Dan sertifikat digital juga didapatkan jika teman-teman hadir di setiap sesinya gitu. Jadi jangan lupa untuk absen tiap harinya walaupun teman-teman udah punya pengumuman lulus certification test nih, tapi habis itu nggak ikut mini course lagi ya, nanti nggak bisa dapat sertifikatnya. Jadi teman-teman tetap harus hadir di tiap harinya ya. Dan juga untuk certification test ini jawabannya tidak akan dibagikan. Nah, untuk deadline-nya itu Jumat jam 12 malam ya teman-teman. Kemudian untuk case study, itu tugas praktikal untuk menambah skill product management. Jawabannya itu akan dibagikan setelah mini course. Dan sifatnya opsional ya, bisa dikerjakan, boleh enggak gitu ya. Dan tidak mempengaruhi sertifikasi. Untuk deadline-nya hari Sabtu jam 12 siang. Jadi jangan ketukar ya teman-teman. Untuk certification test itu Jumat jam 12 malam dan untuk case study itu Sabtu jam 12 siang. Kayak gitu ya. Oke, sekarang untuk full stack product management sendiri kita ada namanya fast track nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerjain yang 15 logical test tadi di certification test, nah teman-teman itu berkesempatan untuk mendapatkan fast track. Nah, fast track ini apa sih? Jadi di full stack product management itu kalau mendaftar itu ada 3 tes, ada initial test, essay, dan juga video call. Nah, kalau teman-teman berhasil mendapatkan fast track, nanti jika teman-teman ingin mendaftar full stack, teman-teman bisa nih nge-skip satu tes yang ada di pendaftaran full stack. Karena tadi ada 3, teman-teman bisa langsung lanjut ke essay yang harusnya ngerjain initial test dulu. Kalau misalnya teman-teman punya fast track, bisa langsung ngerjain essay, kemudian video call, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut full stack product management di batch ini, teman-teman bisa banget buat ngerjain dengan konsen ya teman-teman di 15 logical test tadi biar bisa dapetin fast track kayak gitu ya. Oke. Nah, besok kita ada apa nih? Nah, besok kita ada simulation part 2 nih bareng Kak Riki lagi. Jadi make sure teman-teman buat ikut ya sesi besok karena sesi hari ini dan sesi besok itu berhubungan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ikut ya untuk mendapatkan mini course certificate-nya juga. Oke, itu aja untuk sesi hari ini. Thank you so much teman-teman udah datang, udah join sesi kali ini. Kalian semua keren banget. I'll see you tomorrow guys. Bye! persen baru 20%-nya conversion. Kita cobain dulu, ada nggak nih penjualannya. Nah, tapi itu juga harus dibangun dengan apa? Dengan kreatif konten atau kreatif assets yang memang oke, dan juga kita juga harus bangun dengan organic traffic yang memang oke. Gitu. Nggak masalah pengen ke sales langsung, karena ya pastilah orang-orang jualan juga pengennya sales, saya juga jualan, ya saya juga pengennya ngedev sales langsung kok di awal-awal kayak gitu. Tapi memang kan balik lagi ya, kita nggak ngelihat ya sebagai bisnis kita nggak lihat saya pengen BEP dalam waktu 1 bulan, tapi I can see the process of growth itself. Jadinya memang kita nunggu juga, dan kita pengen juga bisnis kita tuh nggak langsung spike, tapi secara sustain dia growth, atau secara sustain dia berkembang lah bisnisnya kayak gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, kalau aku mau bikin agensi sosial media marketing, gimana caranya untuk cari klien melalui ads platform apa yang cocok? Oke. Kalau memang kamu pengen bikin agensi sosial media marketing, itu bisa menggunakan Facebook Ads, bisa juga menggunakan LinkedIn Ads. Depend sama target market yang memang kamu mau tuju. Let's say apakah agensi sosial media marketing yang memang ditunjukkan untuk UMKM atau memang ditunjukkan untuk corporate besar kah? It really depends.
Kalau memang corporate besar, you can try to allocate more budget into LinkedIn. Tapi kalau memang ternyata ternyata target marketnya lebih ke UMKM yang kecil, ya teman-teman bisa menggunakan Facebook juga kayak gitu. Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bagi bisnis pemula untuk menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua lewat sosmed dan ads? Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bisnis pemula yang menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua? Oke, jadi ini adalah bisnisnya orang tua kamu, tapi kamu pengen coba kayak menjual itu melalui ads dan sosial media. It's very easy. Teman-teman semua atau kamu pasti punya produknya yang orang tua kamu jual kan. Nah, coba aja foto dengan kemampuannya kamu yang sekarang. Ternyata kamu mempunyai untuk foto sendiri. Please create a good photo, apalagi dengan handphone-nya kamu punya atau dengan apapun yang kamu punya, kontennya juga pasti bisa lebih bagus atau bisa bagus. Karena ini adalah langkah pertama, jangan gegabah untuk kayak aku mau nyewa fotografer terkenal buat produk aku, jangan kayak gitu dulu. Pastiin memang itu sesuai dengan budget kamu juga. Nah, kamu itu itu produknya produk orang tua kamu, jadinya pasti kamu tahu unique selling point-nya di mana, siapa aja yang udah pernah beli di sekeliling kamu cari tahu mereka itu behavior-nya seperti apa. Nanti kita coba penetrasiin lewat ads dengan targetin orang-orang yang memang similar. Tuh. Oke, last question. Kak, hehehe, boleh tahu media sosial atau LinkedIn kakak apa? Soalnya ngejelasinnya keren and so memorable. Banyak interaksi juga, terima kasih. Boleh. Kalau gimana ya? Bingung. Oh, ada di Mau share slide. screen Kalau nggak kakak? salah. Ada di slide PPT-nya. Ada nggak ya? Oke, aku aja yang share screen. Slide keberapa, Kak? Slide ke 83. 83. Wait. 83. JEN. Ini. Boleh di-refresh dulu nggak? Kayaknya tadi aku nambahin buat si username-nya. Oke. Kalau mau nanya apa-apa, boleh banget. I really open. Kalau teman-teman semua mau tanya-tanya apapun itu, boleh connect di LinkedIn atau juga bisa search di Instagram. Untuk sosial media saya juga semuanya sama sih so far. Ini ya. Yap, betul. Ahmad Fadil double I. Oke, berarti udah berakhir ya sesi pertanyaannya. Aku bakal ngasih beberapa pengumuman. Terima kasih juga ya Kak Vibe udah sharing-sharing di sini. Sama-sama, senang juga bisa sharing juga sama teman-teman semua. Semangat ya teman-teman semua. Oke, aku juga mau kasih info buat teman-teman. Kalau misalnya registrasi untuk intake September udah bisa dibuka, kelasnya juga mulai tanggal 26 September 2022. Nanti kalau info lengkapnya bisa klik di sini, bolehbelajar.com/bootcamp. Oke, nah untuk teman-teman yang ikutan free trial class ini ada penawaran menarik buat teman-teman karena bakal ada diskon 40% dengan kode semua boleh belajar. Nah, ada yang pertama ada full course dan yang kedua ada full course plus career preparation. Bedanya apa? Kalau yang kedua itu ada internship program. Jadi kalian bisa langsung cobain untuk nge-handle klien gitu. Nah, dua-duanya ada diskon 40% dan juga 30% dan promo ini berlaku untuk pendaftaran hingga 31 Agustus. Oke, untuk absensi boleh dicek juga di chat, bisa langsung diklik juga karena di kolom chat udah di-share juga oleh Yasvira di bit.ly/trialclassfs/day3. Nah, aku juga mau kasih pengumuman untuk teman-teman yang peserta trial class ini dapat kesempatan untuk konsultasi CV sama salah satu tim HR dari BDD. Nah, mereka teman-teman bisa submit CV-nya ke Gform yang ini bit.ly/bbconsultcv
Dan akhir submitnya itu di hari Minggu jam 23.59. Jadi jangan lupa ya teman-teman, karena lumayan bisa dapat feedback dari tim HR BDD. Oke, jangan lupa pada tanggal 19 Agustus nanti bakal ada case study, dan aku juga mau ngasih tahu kalau besok tidak ada kelas, jadi teman-teman bisa belajar untuk tanggal 19 untuk case study-nya. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk teman-teman untuk hadir di sesi hari ini. Jangan lupa untuk belajar untuk case study-nya. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam. Malam, thank you semua. Bye-bye. Thank you Thank you, juga, Kak. bye-bye. Bye. Recording stopped. Baru 20%-nya conversion. Kita cobain dulu, ada nggak nih penjualannya. Nah, tapi itu juga harus dibangun dengan apa? Dengan kreatif konten atau kreatif assets yang memang oke, dan juga kita juga harus bangun dengan organic traffic yang memang oke. Gitu. Nggak masalah pengen ke sales langsung, karena ya pastilah orang-orang jualan juga pengennya sales, saya juga jualan, ya saya juga pengennya nge-drive sales langsung kok di awal-awal kayak gitu. Tapi memang kan balik lagi ya, kita nggak ngelihat ya sebagai pembisnis kita nggak lihat saya pengen BEP dalam waktu 1 bulan, tapi I can see the process of growth itself. Jadinya memang kita nunggu juga, dan kita pengen juga bisnis kita tuh nggak langsung spike, tapi secara sustain dia growth, atau secara sustain dia berkembang lah bisnisnya kayak gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, kalau aku mau bikin agensi sosial media marketing, gimana caranya untuk cari klien melalui ads platform apa yang cocok? Oke. Kalau memang kalau memang kamu pengen bikin agensi sosial media marketing, itu bisa menggunakan Facebook Ads, bisa juga menggunakan LinkedIn Ads. Depend sama target market yang memang kamu mau tuju. Let's say apakah agensi sosial media marketing yang memang ditunjukkan untuk UMKM atau memang ditunjukkan untuk corporate besar kah? It really depends. Kalau memang corporate besar, you can try to allocate more budget into LinkedIn. Tapi kalau memang ternyata target marketnya lebih ke UMKM yang kecil, ya teman-teman bisa menggunakan Facebook juga kayak gitu. Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bagi bisnis pemula untuk menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua lewat sosmed dan ads? Oke, Kak, bagaimana langkah-langkah bisnis pemula yang menjual dan menawarkan produk untuk membuat dan memposting bisnis orang tua? Oke, jadi ini adalah bisnisnya orang tua kamu, tapi kamu pengen coba kayak menjual itu melalui ads dan sosial media. It's very easy. Teman-teman semua atau kamu pasti punya produknya yang orang tua kamu jual kan. Nah, coba aja foto dengan kemampuannya kamu yang sekarang. Ternyata kamu mampunya untuk foto sendiri, please create a good photo, apalagi dengan handphone-nya kamu punya, atau dengan apapun yang kamu punya, kontennya juga pasti bisa lebih bagus atau bisa bagus. Karena ini adalah langkah pertama, jangan gegabah untuk kayak aku mau nyewa fotografer terkenal buat produk aku, jangan kayak gitu dulu. Pastiin memang itu sesuai dengan budget kamu juga. Nah, kamu itu itu produknya produk orang tua kamu, jadinya pasti kamu tahu unique selling point-nya di mana, siapa aja yang udah pernah beli di sekeliling kamu cari tahu mereka itu behavior-nya seperti apa. Nanti kita coba penetrasiin lewat ads dengan targetin orang-orang yang memang similar. Tuh. Oke, last question. Kak, hehehe, boleh tahu media sosial atau LinkedIn kakak apa? Soalnya ngejelasinnya keren and so memorable. Banyak interaksi juga, terima kasih. Boleh. Kalau gimana ya? Bingung. Oh, ada di Mau share slide. screen kakak? Ada di slide PPT-nya. Ada nggak ya? Oke, aku aja yang share screen. Slide keberapa, Kak? Slide ke 83. 83. Wait. 83. JEN.
Ini. Boleh di-refresh dulu nggak? Kayaknya tadi aku nambahin buat si username-nya. Oke. Kalau mau nanya apa-apa boleh banget, I really open. Kalau teman-teman semua mau tanya-tanya apapun itu, boleh connect di LinkedIn atau juga bisa search di Instagram. Untuk sosial media saya juga semuanya sama sih so far. Ini ya, Yap, betul. Ahmad Fadil double I. Oke, berarti udah berakhir ya sesi pertanyaannya. Aku bakal ngasih beberapa pengumuman. Terima kasih juga ya Kak Vibe udah sharing-sharing di sini. Sama-sama, senang juga bisa sharing juga sama teman-teman semua. Semangat ya teman-teman semua. Oke, aku juga mau kasih info buat teman-teman. Kalau misalnya registrasi untuk intake September udah bisa dibuka, kelasnya juga mulai tanggal 26 September 2022. Nanti kalau info lengkapnya bisa klik di sini, bolehbelajar.com/bootcamp. Oke, nah untuk teman-teman yang ikutan free trial class ini ada penawaran menarik buat teman-teman karena bakal ada diskon 40% dengan kode semua boleh belajar. Nah, ada yang pertama ada full course dan yang kedua ada full course plus career preparation. Bedanya apa? Kalau yang kedua itu ada internship program. Jadi kalian bisa langsung cobain untuk nge-handle klien gitu. Nah, dua-duanya ada diskon 40% dan juga 30% dan promo ini berlaku untuk pendaftaran hingga 31 Agustus. Oke, untuk absensi boleh dicek juga di chat, bisa langsung diklik juga karena di kolom chat udah di-share juga oleh Yasvira di bit.ly/trialclassfs/day3. Nah, aku juga mau kasih pengumuman untuk teman-teman yang peserta trial class ini dapat kesempatan untuk konsultasi CV sama salah satu tim HR dari BDD. Nah, mereka teman-teman bisa submit CV-nya ke Gform yang ini bit.ly/bbconsultcv dan akhir submitnya itu di hari Minggu jam 23.59. Jadi jangan lupa ya teman-teman karena lumayan bisa dapat feedback dari tim HR BDD. Oke, jangan lupa pada tanggal 19 Agustus nanti bakal ada case study dan aku juga mau ngasih tahu kalau besok tidak ada kelas, jadi teman-teman bisa belajar untuk tanggal 19 untuk case study-nya. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk teman-teman untuk hadir di sesi hari ini. Jangan lupa untuk belajar untuk case study-nya. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam. Malam, thank you semua. Bye-bye. Thank you juga, bye-bye. Bye. Recording stopped. Seru